Jadi orang ateis itu bertanya, Tuhan itu berbentuk seperti apa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya? Secara agama, kalau dalam Islam, memang diyakini wujudnya Allah yang maha sempurna itu akan nampak secara sempurna itu di surga. Di surga. Oh begitu, diyakini. Jadi memang di dunia ini tidak dinampakkan kepada kita, tapi banyak bukti-bukti kalau dia ada. Seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini pergantian musim, buah-buahan, dan segala macam itu pasti menunjukkan ada satu sistem yang sangat baik. Bahkan di diri kita sendiri misalnya, fungsi mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, misalnya tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Kembali lagi ya, bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi hari ini saya ingin sekali nih, ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman ateis. Jadi semoga Ustadz juga bisa jawab begitu. insya Allah. Jadi orang ateis itu bertanya, Tuhan itu berbentuk seperti apa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang banyak sekali yang ada di muka bumi ini yang memang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Ya itu ya. Ya, dan itu pasti ada sebabnya kenapa dirahasiakan. Contoh misalnya, kita kan rasakan lapar, haus, ngantuk, sakit, suka, benci, tapi kan tidak ada wujudnya. Tapi kan kita bisa rasakan keberadaannya kan. Betul. Kita bisa rasakan lapar itu. Kita bisa rasakan haus itu, capek itu, sakit itu, ngantuk itu, suka itu, benci itu. Semua kita bisa rasakan. Dan ini memang pasti ada satu rahasia kenapa dia tidak diwujudkan. Karena memang cukup dengan merasakannya, orang udah tahu. Dia nggak butuh lihat wujudnya untuk mengatakan, oh nanti kalau nampak wujudnya lapar itu baru saya akan mengatakan diri saya lapar. Kan nggak perlu. Dia udah secara alami, oh ya ini lapar. Bahasa Indonesianya lapar, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini. Solusinya mengarah ke makan dan tidak bisa diganti kayak yang lain. Nah, dengan adanya lapar itu, dengan adanya diri kita juga, dengan adanya solusinya harus makan tidak bisa kepada yang lain. Nggak bisa orang kalau lapar tidur, pasti bangun lapar lagi. Atau solusi. dia mandi, tetap aja laparnya nggak hilang. Harus makan. Berarti kan ada satu sistem yang mengatur itu. Nah, sistem ini udah diatur oleh Sang Tuhan Allah. Gitu. Kalau secara agama, kalau dalam Islam, memang diyakini wujudnya Allah yang maha sempurna itu akan nampak secara sempurna itu di surga. Di surga. Oh begitu, Ya, diyakini. jadi memang di dunia ini tidak dinampakkan kepada kita, tapi banyak bukti-bukti kalau dia ada. Seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini pergantian musim, buah-buahan, dan segala macam itu pasti menunjukkan ada satu sistem yang sangat baik. Bahkan di diri kita sendiri misalnya, fungsi mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, misalnya tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan ada bentuknya dan ada sistemnya. Dan kita tidak bisa alihkan sistem. Tidak bisa misalnya kita makan melalui kuping. Nggak bisa kita misalnya bernafas melalui mata. Memang ada, berarti kan ada yang mengatur. Ada fungsi. Ya, dan ada pengaturan ini kan tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, itulah mengerucut kepada Tuhan tadi. Iya. Nah, kalau kita hubungkan dengan agama, memang dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat terbesar di surga nanti melihat wajahnya dan zatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu orang dalam Islam berkeyakinan kalau orang yang masuk ke neraka dia tidak akan lihat wujudnya Allah. Dia hanya nanti melihat, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalian akan dibangkitkan di mahsyar pada hari kiamat. Kalian akan melihat Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Oh. Itu di mahsyar. Jadi dibangkitkan nanti untuk ditanya, ditimbang amal baik, amal buruk itu. Nanti Allah datang dengan para malaikat tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang. Belum bisa dilihat wujud aslinya.
Jadi nanti itu Allah begitu. Nanti dari kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian berdua tanpa ada penterjemah. Kenapa kau buat ini? Kenapa kau tidak buat ini? Ya, kenapa kau pungkiri ini? Begitu. Ya. Sampai nanti hamba itu akan mengakui, oh ya memang saya salah, oh ya memang saya lakukan. Nah gitu. Seperti itu. Nah, lanjutannya adalah nanti kalau sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan bertanya kepada ahli surga, apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan kepada kalian? Maka mereka serentak mengatakan, kami mau nikmat apa lagi? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka. Karena mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Api yang berkobar-kobar dengan historinya, teriakannya orang, segala macam. Karena orang kalau mau ke surga itu harus lewat di atas neraka. Sehingga dia lihat. Dan kami masuk ke dalam surga. Dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah dirincikan semua dari tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, semuanya lengkap, pakaian-pakaiannya. Jadi mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah pertama kali mengangkat hijab, pembatas. Nah di saat itulah pertama kali mereka lihat wujud aslinya Allah, dan serentak semua ahli surga akan mengatakan pada saat itu, tidak ada yang mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah menampakkan dirinya di pagi dan sore hari sebagai nikmat terbesar bagi ahli surga. Oh, aku mau nanya, Ustaz, mohon maaf. Kalau di kisah Nabi Muhammad, ada nggak Nabi pernah melihat langsung wujudnya Allah? Belum. Semua nabi-nabi belum ada yang lihat wujud Allah. Makanya dalam Al-Quran digambarkan waktu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya ini daerah Tursina di Mesir, Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Maka digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, Allah mengatakan, lan tarani, walakin undur ilal jabal. Kau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Di Tursina banyak gunung-gunung batu. Fa in istaqarra, kalau dia tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Maka falamma tajarra bil jabal, pada saat Tuhannya Musa baru saja belum datang gitu. Baru untuk mau menampakkan diri di gunung itu, ja'alahu dakka, semuanya gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pada saat itu pun pingsan. Nah, waktu Musa bangun, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maka dia mengatakan, aku beriman kepadamu. Berarti kalau secara wujud tidak akan bisa mereka melihat itu udah menjadi sebuah aturannya ibaratnya. Jadi itu akan menjadi sebuah kenikmatan pada saat mereka nanti di surga. Betul. Nah, ada yang bertanya dari ateis, mana bukti kalau surga dan neraka itu ada? Karena secara cara berpikir mereka, kalau orang udah mati itu ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya siapa ada orang yang pernah balik dari kematian terus bilang, oh ini ada surga dan neraka gitu. Nah itu mirip dengan bagaimana dia dari awal bisa tiba ada di muka bumi ini. Dari mana dia asalnya? Kalau dia bilang, oh dari sperma ayah saya. Ke sperma ayahnya dari mana? Terus begitu, dari mana asalnya? Itu kan akan terus dia bertanya. Dari mananya? Betul. Itu harus dijawab dulu, baru kemudian terjawab ini. Karena memang sebagaimana dia ada di sini, maka begitu juga nanti bukan mustahil dia ada di sana. Kan begitu. Sebagaimana manusia ada di muka bumi ini, maka bukan mustahil juga mereka akan dibangkitkan nanti. Ya. Jadi sebagaimana ada juga akan ada di sana, itu bukan mustahil. Nah seperti itu kalau secara rasional. Iya betul. Jadi sangat tidak tertolak untuk adanya kebangkitan itu. Karena kalau teman-teman ateis ini kita gunakan dalil agama, maka belum tentu mereka bisa menerima. Karena kalau kita bicara tentang agama Islam misalnya, maka Islam hanya mengatakan bahwasanya memang sebagaimana kalian dilahirkan di muka bumi ini, kan ceritanya panjang tuh. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama istrinya Hawa, diceritakan begitu kalau dalam Al-Quran. Kemudian iblis menggodanya, akhirnya diturunkan ke bumi, mulai dari dengan keturunannya berkembang di muka bumi ini sampai nanti batas waktu kiamat terjadi. Nah, pada saat kiamat terjadi semuanya dibangkitkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkanlah semua perbuatan-perbuatan mereka, baik atau buruknya. Karena kalau tidak ada kehidupan akhirat ini dan akhirnya ada balasan surga bagi yang patuh, neraka bagi yang durhaka, ini berarti tidak akan ada tolok ukur mana baik mana buruk atau balasannya apa kalau saya berbuat baik. Contoh misalnya, saya memberikan makan kepada 30 tetangga saya. Oke lah, orang mungkin mengatakan, oh si Khalid itu baik ya. Tapi kan saya belum mendapat balasan 30 porsi makan ini kan. Nah ini nanti akan diberikan balasannya di sana.
Itulah yang membuat orang yakin tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Karena akan diterima balasan itu. Dan dalam Al-Quran digambarkan, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Siapa yang berbuat biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan diberikan hukumannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau secara rasional, ya sebagaimana mereka ada di muka bumi ini, maka akan ada juga di akhirat sana. Jadi bukan mustahil dia lahir di sini, dia juga akan dibangkitkan di sana. Makanya pernah ada satu orang tokoh Quraisy, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dia sengaja mengambil tulang unta yang sudah lama, udah puluhan tahun dikubur, dikorek sama dia dari tanah, terus ditumbuk sampai hancur. Kemudian dia bawa ke hadapan Nabi Muhammad, lalu dia melempar, lalu dia mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulang unta yang sudah saya hancurkan dan sudah rapuh ini? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, Kul yuhiyya alladhi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dari mana asalnya? Maka sebagaimana dia dulu pertama lahir unta ini, maka juga nanti dibangkitkan sama. Dan itu sama prosesnya sama. Dia diciptakan, dia juga dibangkitkan lagi, diciptakan lagi di sana. Tidak ada sesuatu yang menolak. Jadi kalau ditolak bahwasanya tidak ada kebangkitan itu, maka berarti tidak ada juga harusnya penciptaan awal. Karena kan ini berhubungan satu sama yang lain. Iya. Kalau dipisahkan itu sudah tidak mungkin ya. Berarti ada penciptaan terus kemudian tidak ada surga neraka itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena itu kan nanti akan menjadi tolok ukur perbuatan baik saya. Kapan saya dibalas? Iya betul. Perbuatan buruk saya kapan saya dihukum? Berapa banyak orang yang membunuh orang lain tapi karena dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia tidak bisa dihukum. Apalagi kalau lolos di dunia, ibaratnya begitu kan. Itulah fungsinya nanti ada pembalasan di sana. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, di mahsyar nanti itu, Allah akan menghakimi dengan keadilannya sampai domba yang menanduk domba lainnya. Bukan hanya sekedar manusia. Domba yang berantem pun tandukan itu akan dihukum oleh Allah. Oh, Jin Ustaz, saya penasaran. Kalau secara Islam itu kan dijelaskan ya. Kalau setelah kematian itu, pertama itu dia dihisap dulu ya katanya. Bagaimana Kak? Dihisap dulu terus dibawa ke padang mahsyar. Setelah itu baru surga neraka. Enggak, di padang mahsyar itulah. Padang mahsyar itu sebuah padang yang luas. Luas ya. Tanahnya putih, sangat luas. Jadi bumi nanti kan kalau kiamat terjadi tercabut gunung-gunungnya. Nanti menjadi daratan saja. Itu jadi mahsyar. Di situ kita dibangkitkan semuanya. Nanti semua akan berdiri di belakang Nabi masing-masing. Oh, ini kita bicara setelah kiamat ya? Iya. Oke. Mahsyar itu adalah sebuah padang yang luas untuk dibangkitkan manusia setelah kiamat terjadi. Oh, setelah kiamat. Kalau belum kiamat, jadi yang mati ini, dia akan posisinya, rohnya nih, arwahnya, di jiwanya. alam barzah namanya. Alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam yang orang mati dikubur jasadnya atau tidak dikubur. Kayak misalnya kalau tidak dikubur itu orang meninggal meledak di pesawat. Atau tenggelam di lautan, badannya dicabit-cabit oleh ikan, nggak ditemukan jasadnya. Ada jasad. Tetap aja ruhnya sampai ke sebuah alam, namanya alam barzah kalau dalam Islam. Alam barzah. Barzah itu kayak semacam dinding pemisah antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Nah kalau dalam Islam itu kan ada jenazah dimandikan, ya kan? Iya. Kemudian dipakein kain kafan, Iya. dibersihkan tubuhnya, kemudian dibawa ke kuburan. Ini untuk apa? Jadi, karena memang dia akan dikembalikan pada Tuhannya. Kemudian setelah itu di kuburan itu nanti dia akan ditinggal oleh para pengikutnya. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad itu akan datang malaikat mungkar nakir, menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Kalau dia tidak bisa jawab, maka berarti dia akan dibukakan pintu neraka. Nah seperti itulah. Jadi ada kehidupannya. Nah kalau dia bisa jawab dengan baik, maka akan diperlihatkan surganya yang seluas pandang, dia bisa membuat seluas pandang mata dia. Dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Bisa digambarkan alam barzah itu seperti apa ya? Alam barzah tadi saya bilang, jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita bicara Islam ya. Kalau orang mengantar jenazah yang biasa dipikul, diturunkan ke liang lahat, nah 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan trompa sendal mereka. Setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu malaikat mungkar nakir datang, tanyalah kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka dia kalau jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Dan dihamparkan permadani untungnya dari surga. Kemudian disampaikan kepada dia bau wanginya surga itu.
Jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu terus sampai hari kebangkitan. Alam barzahnya dia Alam tuh. barzahnya dia. Oh, jadi bukan satu alam barzah di mana semua orang merasakan alam barzah, Enggak. suasana alam barzah yang sama. Nah, dia di posisi dia. Dia di tempat dia. paham, Tempat paham, masing-masing. paham, Nah, paham, paham. kemudian kalau dia orang yang tidak bisa jawab, dibukakan. Kalau memang dia dasarnya ahli neraka, maka akan dibukakan pintu neraka. Kemudian dia akan merasakan adanya siksaan di neraka, di kuburan itu. Di kuburan itu. Ya, seperti kata Nabi Muhammad SAW, akan datang malaikat yang akan memukul dia dengan sebuah palu, dan dia teriak, semua mendengarkan kecuali jin dan manusia. Jadi ada cerita tentang kehidupan di alam barzah itu. Oh, jadi di alam barzah yang jahat ini ibaratnya nih, Ustadz, dia udah disiksa di situ. Disiksa di situ. Jadi, dia sudah mengalami neraka kecilnya lah Ya, ibaratnya di situ. begitu, Sembari betul. menunggu hari kebangkitan Betul, nanti. betul. Nah, kita kan tidak bisa pungkiri, Ustadz, manusia pasti ada dosa ya, Ustadz ya. Maksudnya ada yang lebih banyak berbuat baiknya, ada yang lebih banyak berbuat dosanya. Anggaplah dia banyak berbuat baik. Dosanya tetap dihitung ini. Ya, Tetap kecuali dia taubat. Nah, ada istilah taubat dalam Islam. Taubat itu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi, sehebat apapun dosa seseorang dia kerjakan, selama dia taubat, nasuha. Nasuha itu berarti murni. Dengan 3 syarat. Dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya dia lagi zina, dia lagi menipu, berbohong. Dia berhenti. Dia hentikan. Dia sesali. Yang kedua, dan dia janji sama Allah tidak ulangi. Maka dia maafkan kesalahannya. Kalau ditambah poin keempat, itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Kayak tinggalin sholat misalnya, atau dia berzina. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk, kayak misalnya dia pernah menyakiti orang, dia gunjing, fitnah, pernah memukul fisik, pernah mengambil harta, itu hak makhluk, ditambah syarat keempat. Dia harus meminta keridoannya orang itu. Oh, berarti harus ketemu? Ya, minta maaf. Kalau itu benda barang dia kembalikan. Nah, itu baru kemudian taubatnya diterima. Nah, ini kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, aman. Dia tidak akan kena hukuman. Oke. Makanya biasa kalau dalam Islam itu kayak di khutbah Jumat, di kesempatan momentum ceramah, biasanya pasti banyak kiai, ustadz itu pada menyampaikan, ayo taubat, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah sebelum datang siksaannya. Gitu.